Beda banget sama Sri Mulyani. Begini cara santai Menkeu Purbaya menjawab soal gaji ASN PPPK naik tahun 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara soal kabar yang bikin penasaran banyak ASN dan PPPK, apakah benar gaji mereka akan naik di tahun 2026? Pertanyaan ini muncul setelah sebelumnya muncul sinyal berbeda dari Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati. Dengan gaya khasnya yang kalem tapi tegas, Purbaya menjelaskan bahwa dirinya belum mendapatkan informasi resmi maupun detail terkait rencana kenaikan gaji tersebut. Kalau kemungkinan, kan selalu ada, cuma peluangnya berapa kami enggak tahu, ujarnya sambil tersenyum saat diserbu wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 21 Oktober. Pernyataan Purbaya ini sontak menjadi sorotan karena cukup berbeda dari pernyataan Sri Mulyani sebelumnya. Dalam konferensi pers Rapbn dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, 15/8, Sri Mulyani tegas menyebut bahwa pemerintah saat itu belum membuka peluang kenaikan gaji ASN maupun perekrutan baru di tahun 2026. Alasannya sederhana namun krusial, kapasitas fiskal negara. Saat itu difokuskan untuk program-program prioritas nasional seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, bukan untuk menambah belanja pegawai. Namun, gaya komunikasi Purbaya terasa lebih fleksibel dan terbuka. Ia tidak langsung menutup kemungkinan adanya kenaikan gaji, melainkan menekankan bahwa semua kebijakan fiskal tergantung pada prioritas pemerintah dan kondisi ekonomi nasional ke depan. Menurutnya, jika kesejahteraan ASN menjadi prioritas dalam arah kebijakan fiskal, maka kenaikan gaji sangat mungkin masuk dalam rencana pemerintah. Di sisi lain, Kementerian Keuangan saat ini tengah mematangkan penerapan sistem penggajian tunggal atau single salary bagi ASN. Sistem ini akan menyederhanakan struktur penghasilan ASN yang selama ini terdiri dari berbagai macam tunjangan, insentif, dan komponen lain yang sering membingungkan. Dengan sistem baru ini, diharapkan penghasilan ASN menjadi lebih transparan, adil, dan berbasis kinerja. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto, menambahkan bahwa sistem single salary ini tidak sekadar soal nominal gaji, tapi juga tentang reformasi birokrasi. Dengan single salary, ASN akan menerima gaji yang lebih mencerminkan kontribusi dan kinerjanya, bukan sekadar jabatan atau masa kerja, jelasnya. Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi mengenai kenaikan gaji ASN untuk tahun anggaran 2026. Pemerintah masih terus melakukan evaluasi terhadap prioritas anggaran dan ruang fiskal negara. Semua keputusan, katanya, akan bergantung pada keseimbangan antara kebutuhan belanja negara dan kemampuan pendapatan negara. Tri juga menyinggung bahwa dalam Nota Keuangan Rapbn 2026, sejauh ini belum terlihat adanya pos anggaran khusus yang menandakan kenaikan gaji ASN. Namun demikian, ia tak menutup kemungkinan bahwa kebijakan bisa berubah seiring waktu, terutama jika pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif dan pendapatan negara meningkat. Jika melihat pola sebelumnya, pemerintah biasanya mengumumkan kebijakan kenaikan gaji ASN menjelang akhir tahun atau saat pembahasan APBN baru. Hal ini membuka peluang bahwa kejutan masih bisa terjadi pada penghujung 2025 nanti. Banyak ASN dan PPPK tentu menaruh harapan besar agar tahun depan bisa menjadi momen perbaikan kesejahteraan mereka, mengingat biaya hidup yang terus meningkat. Menariknya, pendekatan Purbaya terlihat lebih komunikatif dan bernuansa optimistis dibanding pendahulunya. Ia memilih untuk tidak memberi janji muluk, namun tetap memberikan harapan dengan kalimatnya yang menenangkan, kemungkinan selalu ada. Kalimat sederhana ini menjadi sinyal bahwa masa depan kebijakan penggajian ASN dan PPPK masih sangat terbuka, tergantung arah kebijakan ekonomi nasional dan prioritas pemerintah ke depan.
Dengan dinamika fiskal yang terus berkembang, satu hal yang pasti adalah bahwa reformasi sistem penggajian ASN tetap menjadi fokus utama pemerintah. Terlepas dari kapan kenaikan gaji benar-benar terjadi, komitmen untuk menciptakan sistem yang adil, transparan, dan berbasis kinerja akan menjadi fondasi utama dalam membangun aparatur negara yang lebih profesional dan sejahtera.